jangan lupa like dan subscribe akunnya Honda Anugrah. Jangan lupa ya, like. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya. Oke. Selamat datang Honda Lovers di channel Honda Anugrah Yogyakarta. Kali ini kita kembali membahas tentang mobil Honda juga, tapi spesifikasinya lebih ke bagaimana cara belajar mobil Matic ya teman-teman. Maticnya atau CVT-nya Honda. Jadi kali ini kebetulan saya berada di dalam ruang kabinnya mobil Honda CR-V, karena rata-rata untuk CVT atau Matic-nya mobil Honda hampir sama ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi posisinya tuas transmisinya sama seperti ini juga. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan coba karena yang dari semua tipe itu semua hampir sama. Ya nggak perlu khawatir. Oke, saya akan tutup dulu pintunya. Sebelumnya kita mulai, seperti inilah tampilannya. Untuk CR-V sendiri karena sudah menggunakan engine start stop, jadi posisinya dia hanya menggunakan tombol dan kuncinya hanya dipegang saja teman-teman. Begini. Untuk semua tipe mobil premium di Honda rata-rata sudah menggunakan engine start stop. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk cara menghidupkannya. Jangan lupa terlebih dahulu tekan dulu remnya di bawah ini. Karena pedalnya memang ada dua tok. Karena posisinya nggak ada kopling kalau mobil CVT. Jadi perlu diketahui bahwa pedalnya hanya dua, rem dan gas. Basicnya, jika teman-teman sudah bisa berkendara manual, rata-rata nanti untuk berkendara Matic-nya akan lebih mudah. Jika ingin belajar dari tanpa bisa mengendarai manual, untuk mengendarai mobil Matic-nya akan lebih mudah lagi. Jadi langsung saja teman-teman hidupkannya tadi seperti ini. Tekan engine-nya, tekan handremnya. Oke teman-teman. Jadi seperti inilah tampilan Honda CR-V Turbo teman-teman. Jadi bukan tampilannya karena videonya sudah ada di belakang. Jadi yang kita bahas kali ini bagaimana cara berkendara CVT. Jadi inilah yang tampilan transmisi dari Honda CR-V. Rata-rata sama untuk tipe CVT Honda, transmisinya semua lurus teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya bengkok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, itu ribet. Jadi kenapa Honda menciptakannya itu dengan lurus, itu sangat dipermudah mengendarainya atau menggunakan mobil ini pada saat berkendara. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk belajar mobil CVT, sangat mudah sekali. Yang pertama di sini ada ya P, ini P teman-teman, agak nggak kelihatan ini P. Itu parkir teman-teman. Jadi kondisi seperti kita lagi duduk seperti ini, teman-teman berhenti seperti ini, posisi transmisi di posisi parking ya teman-teman, jangan lupa. Karena kalau seandainya dimatikan dalam posisi R, N, D, dan S, itu pasti akan bunyi bip, tandanya bahwa posisi mobil dalam keadaan belum benar atau posisinya belum benar. Jadi kemudian parkir ini, apabila memanaskan mobil, itu gunakanlah posisi netral teman-teman. Tapi nanti kita akan bahas. Sekarang posisi R. R ini gigi mundur, sebenarnya reverse namanya. Reverse ini untuk posisi transmisi untuk mundur. Jadi kalau orang bilangnya atret, posisi bukan atret tapi reverse. Reverse itu untuk posisi memundurkan kendaraan. Gigi mundur lah bahasanya. Ya, kemudian di sini ada N netral, kemudian di sini ada D atau drive, kemudian di sini ada S atau second, gigi terbesar atau medan terberat. Cuma untuk di D aja tenaga turbo ini atau CR-V ini semua unit Honda lebih baik, lebih aman. Oke gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau seandainya merawat atau kondisi di CVT, ada yang namanya perawatan yang cukup
intensif ya teman-teman, karena posisi Matic itu perawatannya harus lebih ekstra. Jadi kalau untuk CVT, kalau yang R tadi ini untuk mundur, kemudian untuk posisi berhenti seperti ini, harusnya kita pindahkan ke posisi N. Jadi teman-teman nggak perlu panik, nggak harus noleh ke sini ketika memindahkan gigi, tapi lihat di sini saja di odometer. Semua mobil merek Honda sudah menggunakan informasi melalui odometernya. Jadi tenang saja, nggak perlu khawatir ini udah netral apa belum gitu. Oke, selanjutnya D yang di sini tadi posisinya drive ya. Drive ini untuk berkendara di jalanan apapun sebenarnya. D untuk jalan drive itu untuk jalan kota pun sudah sangat cukup sebenarnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika saya harus menggunakan apa ini ketika saya di perjalanan di pegunungan. Jadi teman-teman bisa merasakan sendiri apakah butuh tenaga ekstra atau tidak. Sebenarnya kalau untuk menyalip atau tanjakan seperti naik gunung, D sudah sangat cukup sebenarnya. Tapi ketika teman-teman butuh tenaga lebih ekstra, teman-teman boleh pindah ke S. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman menggunakan ini pun lebih aman untuk drive-nya. Tapi kalau seandainya nyalip butuh tenaga ekstra, teman-teman butuh tenaga tambahan, teman-teman bisa geser tuasnya aja ke S. Nah, kalau di CRV untuk memulainya teman-teman harus memencet tombol tersebut ya. Oke. Itu sementara. Kemudian untuk belajar CVT perlu diketahui untuk kita pada saat memindahkan gigi ke D, itu posisinya mobil cukup dilepas remnya saja, mobil sudah pasti jalan teman-teman, walaupun pelan. Cuma untuk memulainya, kalau teman-teman terburu-buru atau biasa aja, cukup dilepas remnya saja, mobil sudah akan jalan. Seperti itu. Kemudian di sini kan untuk berkendara mobil Matic itu sangat mudah teman-teman. Yang penting teman-teman fokus di depannya saja agar berkendaranya lebih aman. Kalau untuk masalah ini posisi giginya gigi apa harus ini nggak perlu takut. Mobil sudah dirancang sedemikian rupa agar dalam bentuk medan apapun, gunung atau tanjakan ekstrim sekalipun, mobil sudah diciptakan untuk bisa melaluinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, wah mobil Matic lemah di tanjakan. Enggak, siapa bilang. Itu tergantung jam terbang drivernya atau si pengendaranya teman-teman. Jadi Honda Lovers nggak perlu khawatir mobil Matic itu nggak kuat di tanjakan, nggak ada ceritanya itu. Mobil diciptakan itu dengan kondisi apapun, dengan kondisi apalagi Honda ini sudah diciptakan untuk kondisi medan atau jalan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia nggak cuma datar doang, jadi banyak pegunungan atau dan lain-lain, jadi aman lah. Jadi posisinya nggak perlu khawatir nggak naik atau apa, kecuali bawa mobil lagi di atasnya, nah itu baru nggak naik gitu teman-teman. Nah di sini kan ada S juga. Jadi kalau untuk mobil premiumnya Honda seperti HR-V, Jazz, kemudian CR-V, Civic, itu City itu udah dilengkapi yang namanya Triptonic teman-teman. Triptonic seperti ini Triptonic, ini plus, ini minus, ini nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sini juga mengurangi 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti teman-teman geser dulu tuas handremnya, tuas transmisinya ke bawah sini D, barulah teman bisa menggunakan, ini kan kelihatan nih di odometer tipe S atau second. Oke, itu kita tambahkan aja 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, oh ini seperti jalannya manual nanti. Kalau seandainya gasnya sudah membesar bisa diganti ke gigi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa sebenarnya Triptonic ini hanya merasakan kita seperti berkendara manual. Padahal ketika teman-teman sudah posisi 1, harusnya sudah harus dioper ke gigi 2, tapi nggak dioper, tetap otomatisnya akan memindahkan secara manual sendiri atau secara matic atau secara otomatis sendiri akan pindah ke 2. Jadi rasanya saja sebenarnya matic dan manual. Jadi untuk mobil Honda sendiri yang bisa
Triptonic sebenarnya untuk CVT semua tipe ada. Cuma untuk transmisi Triptonic atau pedal shift itu hanya di Jazz, kemudian HRV, kemudian CRV, Civic, dan City teman-teman. Odyssey, ya itu pastilah karena mobilnya premium ya. Civic Turbo, Civic Sedan Turbo juga sudah dilengkapi dengan pedal shift atau Triptonic. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini tips bagi pengendara mobil CVT. Kenapa harus pilih Honda? Karena memang CVT-nya Honda itu sangat-sangat baik sekali teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika berkendara di mobil Honda menggunakan CVT-nya itu sangat halus sekali teman-teman. Bahkan tidak ada yang namanya jeda sama sekali. Kalian boleh datang ke dealer manapun, kita menyediakan test drive. Rata-rata test drive kita menggunakan CVT atau tipe tertingginya biasanya Matic ya. Nah untuk CVT Matic ini bisa teman-teman atau Honda lover rasakan. Dari untuk saya nggak berbicara merek sebelah dan lain bla bla bla, tapi yang saya rasakan untuk mungkin konsumen semua sudah tahu bahwa CVT-nya Honda itu sangat luar biasa nyaman, sangat fun to drive teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kenapa harus beli CVT Honda. Jadi seperti itu. Selain itu juga pernah jual, ya banyak menawarkan Honda itu fun to drive atau berkendara nyaman ya teman-teman. Jadi seperti apapun mobilnya, mau dia SUV atau rasanya seperti naik sedan teman-teman. Jadi sangat-sangat enak sekali. Karena bukan saya karena posisi sales ya teman-teman, tapi memang benar ini yang saya rasakan. Mau dia Brio kelas paling rendah ibaratnya untuk harga paling bawah itu tetap enak teman-teman. Walaupun dia termasuk LCGC tapi rasanya mobil premium teman-teman. Jadi gak perlu khawatir beli mobil Honda kemudian belajar CVT-nya lebih aman. Jika teman-teman gak mau belajar dari sekarang, coba terlebih dahulu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman agar membantu penjualan saya juga di sini. Oke gitu, bisa di request nanti di video berikutnya pengen bikin konten apa. Jangan lupa komen dan like dan subscribe. Oke, thank you.